Shalom, pagi bersama tuduhkan kepala, pejamkan mata sejenak. Tiada kata yang manis selain ucapan syukur pada Bapa di surga buat kasih karunia yang begitu limpah dalam hidup ini. Kami masih bisa hidup, kami bisa bernapas, semua karena Engkau. Maka sebelum kami mengadakan aktivitas lain, kami mengadakan mesbah keluarga, mesbah pribadi, kami boleh naikkan pujian penyembahan. Dan kami rindu untuk mendengarkan renungan firman-Mu. Sekalipun firman-Mu singkat, tapi firman jadi berkat buat kami. Dan kami juga boleh naikkan doa syafaat kepada Tuhan. Haleluya, amin. Shalom, pagi. Mari sama-sama kita akan membaca firman Allah Kolose pasal 2. Kolose pasal 2 ayat 16 sampai ayat 23. Saya bagi dengan dua bagian, ayat 16 sampai 19, besok ayat 20 sampai ayat 23. Kolose pasal 2 ayat 16 sampai ayat 19, besok ayat 20 sampai 23. Carilah perkara yang di atas. Karena itu janganlah kamu biarkan orang hukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Semua ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkajang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Ayat 19, sedang ia tidak berpegang teguh pada kepala, dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat, dan sendi menerima pertumbuhan ilahi. Puji Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kita pada ayat 16, janganlah kamu biarkan orang hukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Semuanya itu adalah hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Baik makan minum, dikatakan ketika makan akhir buang kejampan. Tapi jangan kita dihukum urusan makan, sebab urusan makan lari pada jamban. Tetapi wujud yang asli itulah Kristus. Wujud yang asli atau perjanjian lama ada bayangan, suatu bayangan. Nama bayangan manusia. Ketika kita berdiri ada bayangan, itu bayangan. Bukan itu yang dikejar. Bukan bayangan yang dipersoalan. Tapi diri kita atau hidup kita atau bayangan itulah Kristus. Tapi wujudnya aslilah Kristus. Kristus yang jadi kenyataan. Satu ketika Petrus diperhadapkan satu makanan, Petrus berkata, saya tidak mau makan, itu haram. Tapi apa kata firman Tuhan? Justru apa yang dihalalkan Allah adalah halal, bukan tidak haramkan. Dan Petrus akhirnya makan. Kita bukan soal makan minum. Maka kerajaan Allah juga peringatan Roma 14 ayat 17, bukan soal makan minum, tapi kerajaan Allah buat damai, sejahtera, sukacita. Justru yang kita kejarlah Kristus, wujudnya asli Kristus. Maka kalau kita cari Kristus, bukan usaha tidak boleh makan ini, tidak boleh makan ini. Saudara silakan doyan makan, tapi jangan gelojo. Firman juga berkatakan pada kita, jangan kita rakus, gelojo. Tapi kita bisa makan secukupnya sesuai dengan kadar tubuh kita. Yang ada tapi wujud yang kita pikirkan Kristus sebagai kepala. Kita ada tubuhnya. Kita sebagai kalau dia kepala, kita tubuhnya. Kita juga tubuhnya harus pelihara, jangan sampai sakit. Karena rakus makan, akhir sakit salah sendiri. Tapi kita ikut
apa yang dikehendak Allah itulah Kristus. Tuhan juga mengajar kepada kita, baik makan minum semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang kita gelojo, kita rakus, tapi kita bisa makan secukupnya sesuai dengan padan manusia. Sampai lupa diri. Banyak kali orang lupa diri. Tapi Tuhan mengajar kita berpadan tidak apa yang ada. Amin. Terima kasih Bapa di surga buat pengertian firman-Mu dengan baik. Biar kami berpadan dengan apa yang ada, bukan makan minum hari ujungnya pada jamban, tapi kami wujudnya itulah Kristus sebagai kepala yang memperhatikan tubuhnya, dan kami sebagai tubuh Kristus memperhatikan hidup kami yang sesuai dengan kehendak Engkau, sesuai dengan kehendak Allah, bukan keinginan hawa nafsu dan kita, tapi semua dalam pimpinan Roh. Sertai perjalanan kami bekerja, berdagang, sekolah, kuliah, pergi dengan selamat, pulang selamat, dan kembalikan besok pagi tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para Camat, para Lurah, para RW, para RT, para medis, para lawan, para Polri. Berikan mereka tahu itu adalah Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, saudara kekasih. Terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus nyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkatinya.